Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri atas Ilma Filiana dengan NPM 18 01020005 dan Faridatul Qudsiyah dengan NPM 18 01020042 dan saya sendiri Nurul Wahid dengan NPM 2001020027. Di sini kami akan memaparkan tentang isu-isu pemasaran keuangan akuntansi Litbang dan SIM. Sifat alami dari implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, seseorang individu mungkin sama sekali tidak terlibat langsung dalam proses perumusan strategi dan tidak menghargainya, memahami atau bahkan menerima pekerjaan dan pemikiran yang berasal dari perumusan strategi tersebut. Sasaran tahunan, manajemen strategi memiliki tujuan jangka pendek, tonggak organisasi yang harus dicapai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seperti tujuan jangka panjang, tujuan tahunan harus terukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, dan diprioritaskan. Tujuan tahunan harus dinyatakan dalam hal manajemen, pemasaran keuangan atau akuntansi, produksi atau operasional, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi. Sasaran tahunan diperlukan untuk setiap tujuan jangka panjang. Tujuan tahunan khususnya penting dalam strategi implementasi, sedangkan tujuan jangka panjang sangat penting dalam perumusan strategi. Tujuan setahunan merupakan tujuan dasar untuk mengalokasikan sumber daya. Kebijakan-kebijakan merupakan sarana sasaran tahunan yang akan dicapai. Kebijakan mencakup pedoman, peraturan, dan prosedur yang didirikan untuk mendukung upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Kemudian ada penyebab konflik adalah satu faktor manusia, ditimbulkan oleh atasan terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua, personel yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Yang ketiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Kemudian faktor organisasi yaitu interdependensi tugas, yaitu ketergantungan antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Yang kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Yang ketiga, persaingan dalam menggunakan sumber daya. Rekayasa ulang, yaitu rekayasa ulang organisasi, terutama organisasi publik, tidak lain merupakan respon organisasi untuk memenuhi tuntutan yang menghendaki pelayanan yang lebih baik dari organisasi tersebut. Kemudian terdapat permasalahan pemasaran terkini, yaitu variabel pemasaran yang tidak terhitung jumlahnya mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha-usaha implementasi strategi. Contoh keputusan-keputusan pemasaran yang membutuhkan kebijakan, yaitu yang pertama, cara membuat iklan yang lebih efektif menjadi aktif. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan keuntungan dari Facebook dan Twitter mengenai perusahaan dan industri. Kemudian yang ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Dan yang keempat, menjadi pemimpin harga atau pengikut. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip baru dari pemasaran, yaitu situs bisnis atau organisasi memberikan instruksi yang jelas serta sederhana bagi pelanggan untuk membuat opini satu sama lain dari sekedar promosi pemasaran perusahaan. Semakin mereka mempelajari cara memperbaiki produk, layanan, dan pemasaran mereka, maka pasar saat ini lebih banyak memperlihatkan blog secara harian untuk menentukan, mengevaluasi, dan mempengaruhi pendapat yang dibentuk oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama strategi segmentasi pasar, yaitu segmentasi pasar secara luas yang digunakan dalam mengimplementasikan strategis. Khususnya untuk perusahaan kecil dan terspesialisasi, segmentasi pasar dapat juga didefinisikan sebagai pembagian pasar dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Kemudian yang kedua, pemosisian produk, yaitu pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa yang dimiliki
dibandingkan dengan pesaing yang berguna bagi kesuksesan dalam industri. Kemudian terdapat permasalahan keuangan dan akuntansi. Beberapa konsep keuangan dan akuntansi berpusat ke implementasi strategi, yaitu memperoleh modal yang dibutuhkan, mengembangkan laporan keuangan diproyeksikan, menyiapkan anggaran keuangan, serta mengevaluasi nilai sebuah bisnis. Terdapat beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi, yaitu yang pertama, memperoleh modal dengan uang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Dan yang kedua, menyewa atau membeli aset-aset tetap. Dan yang ketiga, menentukan rasio dividen payout yang tepat. Dan yang keempat, untuk menggunakan LIFO, FIFO atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Selanjutnya, mendapat modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang membutuhkan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, terdapat dua sumber dasar memperoleh modal untuk sebuah organisasi, yaitu pinjaman dan setoran modal. Analisa laba bersaham atau laba sebelum bunga pajak merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang saham atau kombinasi dari utang dan saham merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi. Selanjutnya, terdapat tujuan analisis EBIT, yaitu untuk menentukan seluruh utang, seluruh saham, dan beberapa kombinasi dari utang dan saham menghasilkan nilai EPS untuk perusahaan. EPS diharapkan menjadi ukuran terbaik dari keberhasilan sebuah perusahaan, sehingga digunakan secara luas dalam membuat keputusan ekuisis modal. Proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Jenis analisis ini dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi. Yang pertama, menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua, menggunakan persentase dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. Yang kelima, proyeksi pos-pos di laporan keuangan. Yang keenam, daftar komentar pada laporan keuangan yang diproyeksi. Kemudian terdapat anggaran keuangan. Anggaran keuangan sendiri merupakan dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Pada dasarnya, anggaran keuangan merupakan sebuah metode untuk menentukan hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan implementasi strategi dengan sukses. Terdapat beberapa bentuk yang sering digunakan, yaitu yang pertama anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran laba, anggaran pabrik, anggaran beban, anggaran belanja modal, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Valuasi perusahaan. Mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis adalah hal yang penting dalam implementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi seringkali diimplementasikan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Strategi-strategi lainnya seperti pengunduran diri atau divestasi mungkin dapat mengakibatkan terjualnya satu divisi dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Berbagai pihak untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke 3 pendekatan utama, yaitu apa yang dimiliki sebuah perusahaan, hal yang dihasilkan perusahaan, atau hal yang dibawa perusahaan ke pasar. Memutuskan apakah perlu go public. Menjadi perusahaan go public berarti sebagian kepemilikan perusahaan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya hal tersebut mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Menjadi perusahaan publik tidak direkomendasikan untuk perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta dolar karena biaya untuk melakukannya terlalu tinggi untuk perusahaan dalam menghasilkan aliran kas yang mencakup untuk membuat perusahaan publik berharga.
Permasalahan SIM. Pentingnya memiliki SIM mungkin menjadi faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Pengumpulan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan, bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan. Sistem informasi yang baik dapat memudahkan perusahaan mengurangi biaya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.